Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang akan berikan syafaat kepada kita dikala kita mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan dunia serta mengarungi kehidupan akhirat adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar diberikan kepada kita hambanya adalah sholat. Melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam merupakan sebuah kewajiban untuk kita. Maka di sini saya akan menyampaikan sedikit pentingnya melaksanakan sholat ini dengan penuh kekhusyuan, sholat dengan penuh kesungguhan, sholat dengan penuh konsentrasi. Karena setiap orang melaksanakan sholat ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai berbeda, tergantung dari kekhusyuan dan kesungguhan kita. Ada orang yang mendapatkan pahala penuh dari sholatnya, namun ada pula orang yang tidak mendapatkan apapun dari sholatnya. Ada orang yang mendapatkan pahala setengah dari sholatnya, ada yang hanya mendapatkan 1/10 bahkan kurang dari 1/10 dari sholatnya. Ini semua tergantung dari orangnya dalam melaksanakan sholat, tergantung dari kekhusyuannya, tergantung dari melaksanakan rukun-rukunnya ini sejauh mana ia sempurnakan, sejauh mana sujudnya ini sempurna, sejauh mana rukuknya ini sempurna, maka disitulah pahala yang akan kita dapatkan. Maka saya akan mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Rawahu Abu Dawud wan Nasaiyu kama qala Mundhiriyu fit targhib. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang selesai dari melaksanakan sholat, ia tidak mendapatkan pahala kecuali hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan 1/2 sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksudnya adalah semakin seseorang itu ikhlas dan khusyuk dalam melaksanakan sholat, maka akan semakin banyak pahala yang akan ia peroleh. Ada orang yang memperoleh pahala 1/10 hingga separuh, bahkan ada yang lebih rendah dari 1/10,
atau lebih tinggi dari separuh. Ada juga yang memperoleh seluruh pahala, dan ada pula yang tidak mendapatkan pahala sama sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki satu takaran khusus untuk menakar solat-solat fardu. Jika terdapat kekurangan dalam takarannya, maka ia akan dituntut dalam penghisapan kelak. Disebutkan dalam hadis bahwa yang pertama kali akan diangkat dari diri manusia ialah kekhusyuan dalam sholat, sehingga akan terjadi suatu masa ketika tidak ada orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Diterangkan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Dalam hadis lainnya, ruwiya an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholawati liwaqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya bayda'u musfiratun taqul hafidhakallahu kama hafidtani. Man shallaha li ghairi waqtiha wa lam yusib ghalaha wudu'aha wa lam yutimma laha khusyu'aha wa la ruku'aha wa la sujudaha kharajat wa hiya sauda'u mudlimatun taqul dayya'akallahu kama dayya'tani hatta idza kanat haitsu sya'allahu luffat kama yulaffat thawbul khaliqu thumma duriba biha wajhu. Rawahu Tabrani fil Awsat kada fi Targhib. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat 5 kali tepat pada waktunya serta menyempurnakan wudunya dan menyempurnakan qiyamnya atau berdirinya, kekhusyuannya, rukuknya dan sujudnya, maka sholat yang seperti ini akan keluar dalam keadaan putih lagi bersinar, dan ia akan berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu sebagaimana kamu menjagaku. Dan barang siapa mengerjakan sholat tidak tepat pada waktunya, tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan kekhusyuannya, rukuk dan sujudnya, maka sholat yang seperti ini akan keluar dengan rupa hitam lagi gelap, dan ia akan berkata, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Sehingga apabila Allah menginginkan, sholat itu akan dilipat seperti kain buruk, kemudian dilemparkan ke muka orang tersebut. Hadis riwayat Tabrani. Sungguh berbahagia orang yang sempurna sholatnya, sehingga sholat sebagai ibadah yang penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mendoakannya. Namun pada umumnya orang-orang mengerjakan sholat dengan asal-asalan. Rukuk belum sempurna sudah iktidal, dan dari sujud ketika kepala belum tegak sudah sujud kedua. Sholat seperti inilah yang akan merugikan dirinya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Jika ia merusak sholatnya, maka sholat pun akan mendoakan kerusakan baginya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada saat ini umumnya tertindas dan selalu tertimpa keburukan demi keburukan karena tidak menyempurnakan sholatnya. Diceritakan dalam sebuah hadis yang semakna dengan hadis di atas, tetapi dengan tambahan bahwa sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk dan khudu akan naik ke atas langit dan pintu surga akan terbuka lebar baginya. Sholat itu akan bersinar terang dan akan membela orang yang sholat seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang rukuknya tidak sempurna
adalah seperti wanita hamil yang keguguran sebelum melahirkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan banyak orang yang sholat tahajud tetapi ia tidak memperoleh apapun dari sholatnya kecuali lelah dan kantuk. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, wudunya pun sempurna, khusyuk dan khudu dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Sedangkan orang yang tidak hadir di hadapannya ketika itu, maka tidak ada perjanjian baginya. Dengannya mungkin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diampuni atau akan disiksa. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai para sahabat radhiyallahu anhum lalu bertanya kepada mereka, "Tahukah kalian apakah yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan?" Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW bersabda, setelah Allah bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memasukkan orang-orang yang menjaga sholatnya 5 waktu tepat pada waktunya ke dalam surga, dan orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuninya atau aku akan mengadabnya. Jamaah Jum'ah yang berbahagia, demikianlah beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan pentingnya kita semua untuk melaksanakan dengan penuh kekhusyuan, sholat dengan penuh kesempurnaan, wudunya sempurna, berdirinya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Sholat yang baik seperti ini akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, melalaikan sholatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan rahmatnya Allah akan mengampuni, namun bisa juga Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjaga sholatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Shaf diluruskan dan dirapatkan. Yang depannya masih kosong diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.